Shalom kekasih Tuhan, pagi ini Mas Murni berbicara kepada kita tenang di tengah badai. Saudara, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Ada badai, pasti Tuhan tahu bagaimana apa yang kita alami, saudara dan saya, apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, itu badai. Saudara mungkin berkata, bagaimana Pak? Temanya seolah-olah membuat saya bingung. Saya sudah mau tenggelam, badai itu makin besar, bukan makin kecil, bukan makin hilang, tapi makin banyak badai dalam hidup saya. Badai dalam usaha, badai ekonomi, badai sakit penyakit, dan lain sebagainya. Saya mau beritahu, Tuhan katakan, Mazmur pasal 1, ayat pertama berkata, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh. Artinya di mana kita bisa menempatkan, duduk itu bicara tentang persekutuan, posisi. Saat dimana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada di dalam komunitas. Komunitas yang seperti apa? Artinya Tuhan mau tekankan jangan salah tempat. Saudara, komunitas yang seperti apa yang Tuhan rindukan kepada kita berada? Supaya kita bisa tenang di tengah-tengah badai. Ada mujizat-mujizat dan badai itu akan berlalu. Badai itu akan kita kalahkan. Seperti seorang peselancar, saudara. Dia senang kalau ada badai. Dia tunggu malah kalau badai itu lebih besar lagi. Supaya apa? Begitu badai itu datang, dia bisa surfing, dia bisa berselancar di situ. Dan dia bisa ada di atas badai itu. Saudara, di dalam Tuhan pun Tuhan akan buat badai itu tidak berarti. Ada ketenangan dan ada kekuatan. Saudara, itu sebabnya di mana kita berada, posisi kita, persekutuan kita seperti apa. Ketika kita bersekutu berada di tengah-tengah orang pencemooh, orang-orang berdosa. Saudara perhatikan, ada satu firman Tuhan berkata demikian. Di dalam Yesaya pasal 5 ayat 28. Saudara, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang jahat, orang-orang fasik berkata bahwa kejahatan itu adalah nggak apa-apa, dosa itu nggak apa-apa. Kebalik, saudara. Jadi yang salah jadi benar, benar jadi salah. Terang jadi gelap, gelap jadi terang. Itu terbalik-balik. Jahat itu baik, baik itu jahat. Itu adalah sesuatu yang bukan tempat kita. Dan mereka berkata pahit adalah manis dan manis adalah pahit. Itu sesuatu yang Tuhan paling tidak suka. Saudara, itu sebabnya dia berkata, kalau engkau ada di kumpulan para seperti itu, saudara mesti bertobat. Saudara mesti berkata, saya sudah salah tempat. Saudara mesti ganti, saudara mesti berjalan di dalam tempat yang Tuhan mau. Tempatkan, posisikan keberadaanmu, duduk di tengah-tengah kumpulannya umat Tuhan. Di tengah-tengah orang-orang benar. Waktu engkau di tengah-tengah orang benar, lihat ada satu firman Tuhan. Kita melihat di dalam Yesaya pasal 33 ayat 15. Inilah Tuhan mau, saudara, seperti ini. Komunitas, perkumpulan, tempat di mana kita berada. Yaitu orang-orang yang hidup, yang suka dalam kebenaran. Saudara, orang-orang yang bicaranya jujur. Saudara, orang-orang yang matanya hanya melihat Tuhan. Tidak melihat kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, kesalahan dan dosa. Orang-orang seperti ini, di mana komunitas yang seperti ini yang harus kita duduk. Bukan kumpulan para pencemooh. Bukan kumpulan yang tidak suka akan Tuhan. Tetapi kumpulan yang benar-benar membicarakan tentang kebenaran. Yang hidupnya suka akan firman Tuhan. Sehingga perkataannya menjadi perkataan-perkataan orang-orang yang jujur. Perkataannya menjadi perkataan-perkataan yang memberkati banyak orang. Perkataannya adalah perkataan-perkataan yang membangun banyak orang. Perkataannya adalah yang membuat Tuhan selalu dipermuliakan. Sebab itu, saudara, hidup di sana. Sebab kalau kita hidup seperti tempat ini, maka saya mau katakan kita akan tenang di tengah-tengah badai. Kenapa? Ada janji Tuhan yang dahsyat, ada janji Tuhan yang hebat. Perhatikan Yesaya 33 ayat 16-nya. Saudara lihat di sana. Tuhan berjanji orang yang tinggal di tempat tinggi itu akan ada keamanan, akan ada, saudara, perlindungan Tuhan. Ketika kita ada di dalam komunitas yang seperti ini. Dan tidak hanya di tempat yang tinggi, Tuhan katakan roti disediakan. Wow, dahsyat. Saudara, kalau penyediaan Tuhan jangan diragukan. Waktu Tuhan melihat 5.000 orang kelaparan, Tuhan tidak buat mereka kekurangan. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan terjadi mujizat. 5.000 orang makan. Tidak hanya makan biasa, tidak hanya makan kenyang. Sampai saudara mereka masih ada sisanya. Artinya makan sampai terkenyang-kenyang. Sampai puas sekali, saudara. Saudara, waktu Tuhan memelihara bangsa Israel, tidak cuma 1 hari, 2 hari. Tidak sebulan, 2 bulan. 40 tahun Tuhan pelihara mereka. Dengan roti dari surga. Saudara, jangan pernah takut kehidupanmu. Tuhan katakan, kalau engkau berada di komunitas yang Tuhan mau, duduk di kumpulan yang Tuhan inginkan, duduk di hadirat Tuhan, duduk di tempat anak-anak Tuhan, yang selalu bicara jujur, yang selalu bicara firman Tuhan, engkau akan diberkati. Rotimu dan air minummu akan diberkati Tuhan. Saudara, apalagi yang kau akan terima ketika engkau di dalam Tuhan? Saudara, air minummu dijamin, kata firman Tuhan ini. Air minummu dijamin, Tuhan yang sediakan semua itu. Bahkan dikatakan semuanya sehat.
Sehat saudara, perhatikan saudara. Tidak ada yang sakit, ayat 24-nya. Yesaya 33, tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Artinya saudara, engkau penuh dengan segala berkat Tuhan. Apalagi hari-hari ini COVID di mana-mana. Percayalah saudara, ketika engkau di dalam Tuhan, suka akan persekutuan dengan Tuhan, menempatkan dirimu bukan di dalam kumpulan pencemooh, saya yakin hidupmu akan selalu sehat, dijaga, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan selalu dipelihara oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat saudara. Sebab itu kita kagum, kita bangga punya Tuhan yang hebat. Tinggikan Dia, dan percayalah di tengah-tengah badaimu, jangan pernah putus asa. Ada sukacita, ada ketenangan karena berkat-berkat Tuhan menyertai. Diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.